Shalom, selamat pagi anak-anak Miss sekalian. Berjumpa kembali bersama saya Miss Jeti Sinambela ya. Nah, kita hari ini memasuki bab baru yaitu bab 3 tentang relasi dan fungsi ya. Relasi dan fungsi. Kita pertama akan membahas relasi dulu ya. Pengertian dari relasi. Relasi itu merupakan hubungan ya. Relasi sama dengan hubungan. Dari himpunan A ke himpunan B adalah pemasangan anggota-anggota A dengan anggota-anggota B ya. Jadi nanti si A itu himpunan si A ada anggotanya, himpunan si B juga punya anggota. Nah, masing-masing pasangannya atau masing-masing anggotanya dipasangkan ya antara anggota A dengan si B. Nah, kemudian relasi dalam matematika misalnya lebih dari atau hubungannya ya, hubungan antara si A dengan si B apa? Lebih dari, kurang dari, setengah dari, faktor dari, dan sebagainya ya, masih banyak yang lain. Atau misalnya kuadrat dari gitu ya. Nah, contohnya kita perhatikan. Diketahui himpunan A adalah atau anggota himpunan A 1, 2, 3, 4. Sedangkan anggota si B 1, 2, 3. Berarti anggota si A ada 4 anggota, sedangkan si B ada 3 anggotanya ya. Jika himpunan A ke himpunan B dinyatakan relasi kurang dari, ya berarti A kurang dari B, yang mana yang sesuai gitu ya. Maka lebih jelasnya, nah kita perhatikan berikutnya. Ya. Tadi anggota si A adalah 1, 2, 3, 4. Anggota si B adalah 1, 2, 3. Nah, kita pasangkan dia yang sesuai pernyataannya ini atau hubungannya, yaitu kurang dari. Ya, maka 1 kurang dari 1. Bukan ya, makanya ini panahnya tidak ada. Oke, tapi 1 kurang dari 2, benar. 1 kurang dari 3. 2 kurang dari 3. Kenapa 2 dengan 2 tidak ada panahnya? Karena 2 itu sama dengan 2, bukan 2 kurang dari 2. Ya. Nah, kemudian 3 dan 4 tidak punya pasangan. Kenapa? Karena nggak ada nilainya yang kurang dari di anggota si B. Oke. Nah, sehingga diagram ini dinamakan dengan diagram panah. Oke, arah relasi, arahnya ditunjukkan dengan anak panah dan nama relasinya adalah kurang dari, atau nama hubungannya atau relasinya adalah kurang dari. Nah, kemudian untuk menyatakan relasi ada 3 cara. Ya. Yang pertama, bisa kita menggunakan diagram panah seperti yang sebelumnya. Kemudian bisa juga kita gunakan pakai diagram kartesius. Atau bisa juga dengan himpunan pasangan berurutan. Nah, seperti apa membedakan ketiganya? Kita perhatikan selanjutnya. Nah, yang pertama kita akan membahas diagram panah dulu ya, diagram panah. Kita perhatikan contohnya. Jika Anto suka sepak bola, nah perhatikan. Di sini ada 2 himpunan yaitu nama dengan kegemarannya ya. Anto suka sepak bola, Andi suka voli dan bulu tangkis. Sedangkan Budi dan Badri suka basket dan sepak bola. Buatlah diagram panah keadaan tersebut apabila A adalah himpunan anak ya. Berarti himpunan si A adalah himpunan anak. Ada siapa tadi? Anto, Andi, Budi, dan Badri. Ya, berarti ada 4 anggotanya. Sedangkan si B adalah himpunan olahraga. Ya, olahraganya ada berapa? Sepak bola, voli, bulu tangkis, basket, ada 4 juga ya. Nah, kita mau memasangkan si anak dengan kegemarannya atau kesukaannya, olahraga kesukaannya ya. Nah, kita lihat. Berarti relasinya adalah suka akan. Artinya, Anto suka akan sepak bola atau suka olahraga sepak bola ya. Kemudian Andi tadi menyukai 2 olahraga yaitu voli dan bulu tangkis. Kemudian si Budi menyukai basket dan sepak bola. Dan si Badri menyukai basket dan juga sepak bola.
ya. Nah, jadi begitu dia menyatakan relasi dengan diagram panah. Contoh yang lainnya kita perhatikan. Diketahui P atau himpunan P adalah 1, 2, 3, 4. Dan himpunan Q 2, 4, 6, 8. Gambarlah diagram panah yang menyatakan relasi dari P ke Q dengan hubungan. Nah, kita perhatikan ini hubungannya adalah setengah dari. Kemudian yang kedua, faktor dari. Nah, yang pertama kita bahas dulu untuk setengah dari, ya. Baik, kita lihat mana yang sesuai gitu ya. Nah, anggota si P tadi kita tuliskan dulu. Kemudian anggota si Q juga kita tuliskan dulu. Nah, kita buatlah anak panah yang sesuai dengan hubungannya ini. Berarti 1/2 dari 2, benar ya? Kemudian 2/2 dari 4. Selanjutnya 3/2 dari 6. Dan 4/2 dari 8. Nah, begitu seterusnya ya. Kenapa 4 tidak dipasangkan dengan 6? Karena 4 bukan setengahnya dari 6. Ya, jadi begitu. Nah, bagaimana untuk faktor dari? Nah, untuk faktor dari kita lihat. 1 faktor dari berapa? Dari 2, dari 4, dari 6, dari 8. Ya. Kemudian 2 faktor dari 2, faktor dari 4, faktor dari 6, faktor dari 8 juga. Sedangkan 3, apakah faktor dari 2? Bukan. Apakah faktor dari 4? Bukan juga. Makanya anak panahnya tidak ada. Tapi 3 itu faktor dari 6. Kemudian 4 faktor dari 4 dan 8. Nah, begitulah dia untuk menyatakan relasi atau hubungan dengan menggunakan diagram panah. Oke. Nah, kemudian untuk menyatakan relasi dalam diagram kartesius kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya ya. Demikian pertemuan kita hari ini. Semangat belajar dan shalom.